Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Anastano Azhar dengan NPM 2314071003 dari jurusan Teknik Pertanian kelas A Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi motor bakar 2 tak. Sebelum masuk ke materi, berikan saya untuk menyampaikan apa saja yang ada di dalam video ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, prinsip kerja, gambar motor bakar 2 tak, langkah kerja, perbedaan 2 tak dan 4 tak, kelebihan dan kekurangan, aplikasi, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Mari kita langsung saja untuk mengetahui apa itu motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak atau yang disebut dengan motor bakar 2 langkah adalah mesin pembakar yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses start, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Motor bakar 2 tak lebih sederhana dalam konstruksi, menghasilkan tenaga lebih besar dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi juga cenderung lebih boros bahan bakar dan menghasilkan emisi lebih tinggi dibandingkan dengan motor petak. Pada prinsip kerja, TMA, titik mati atas, posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh dari poros engkol. Sedangkan TMB, titik mati bawah, posisi piston berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Ruang bilas yaitu ruangan di bawah piston di mana terdapat poros engkol. Sering disebut sebagai bak engkol, berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Pembilasan yaitu pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Jadi di sini terdapat gambar bagian motor bakar 2 tak, bisa disebut juga bagian-bagiannya. Terdapat 2 langkah. Yang pertama itu ada paling kiri itu langkah pertama, yang kanan itu langkah kedua. Yang langkah pertama itu ada lubang buang, saluran transfer, saluran isap, campuran udara, bensin, dan oli 2 tak tercampur masuk ke poros engkol. Yang paling bawah itu ada bak engkol. Yang kedua itu terdapat saluran isap, saluran transfer terbuka, lubang buang. Jadi ini adalah bagian-bagian dari motor bakar 2 tak. Langsung saja ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu ada piston bergerak dari TMA ke TMB. Saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan berpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Piston terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang pembakar. Jadi untuk langkah yang kedua itu adalah piston bergerak dari TMB ke TMA.
Pada saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Piston akan terus mengompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Beberapa saat sebelum piston sampai di TMA, pada mesin bensin busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar untuk membakar gas dalam ruang bakar. Waktu nyala busi atau penyuntikan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Ini dimaksudkan agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMB, karena proses pembakaran membutuhkan waktu untuk bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi atau dengan suntikan bahan bakar. Jadi yang ini adalah mengetahui apa perbedaan dari mesin 2 tak dan 4 tak. Perbedaan pada mesin 2 tak, sekali pembakaran terjadi dalam satu putaran penuh pada poros engkol, sedangkan pada mesin 4 tak, sekali proses pembakaran terjadi dalam 2 putaran penuh pada poros engkol. Mesin 4 tak memerlukan mekanisme katup dalam bekerjanya untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Sedangkan pada mesin 2 tak tidak membutuhkan katup kecuali mesin 2 tak diesel. Piston dan ring piston berfungsi untuk membuka dan menutup lubang pemasukan dan pembuangan. Lubang pemasukan dan pembuangan pada mesin 2 tak terdapat pada dinding silinder, sedangkan mesin 4 tak terdapat pada kepala silinder. Ini adalah alasan utama yang membuat mesin 4 tak tidak menggunakan oli samping. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari mesin 2 tak. Kelebihannya itu yang pertama, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua itu ada mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan 4 tak. Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga mesin 2 tak lebih baik dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ada juga mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya lebih sederhana. Untuk kekurangannya itu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan dengan mesin 4 tak. Bisa dibilang atau bisa dikatakan dengan mesin 2 tak itu lebih boros dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ada juga mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar untuk pelumasan silinder mesin. Kedua hal ini di atas mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau yang bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia sudah cukup cadang dalam kompeten ruang bakar relatif lebih singkat. Untuk aplikasian dalam motor 2 tak itu, mesin 2 tak diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Mesin bensin 2 tak digunakan paling banyak di mesin kecil seperti mesin sepeda motor, mesin pada gergaji, mesin potong rumput, mobil salju, mesin untuk pesawat model dan sebagainya. Banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Jadi untuk kesimpulan pada video materi ini tentang motor bakar 2 tak itu,
bekerja melalui dua langkah utama, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Dengan proses pemasukan bahan bakar dan pembuangan gas sisa terjadi secara bersamaan. Motor ini menghasilkan tenaga lebih besar berputaran dibandingkan dengan motor 4 tak, karena setiap putaran poros engkol menghasilkan langkah usaha. Namun, pada motor 2 tak cenderung memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi gas buang yang lebih tinggi karena sistem pembakaran dan pelumasan. Motor bakar ini sederhana dalam desain dan pemeliharaannya, tetapi kurang ramah lingkungan. Jadi begitu saja materi motor bakar 2 tak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anasta Nur Azizah dengan NPM 2314071003. Saya dari kelas TEP A. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas MBTP dengan topik motor bakar 4 tak. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih motor bakar. Motor bakar itu, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Proses ini biasanya terjadi di dalam ruang bakar, di mana bahan bakar tercampur dengan udara dan dibakar. Penghasilan tenaga yang digunakan untuk penggerakan komponen mekanis seperti piston yang kemudian memutar poros engkol. Motor bakar umumnya terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu motor bakar dalam dan motor bakar luar. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk mengetahui pengertian dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut dengan motor 4 tak. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk 1 kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol dalam 1 siklus pada mesin diesel atau mesin bensin. Tujuan dari motor bakar 4 tak ini yaitu yang pertama, menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan seperti menggerakkan roda mobil, sepeda motor, dan mesin industri. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi energi sehingga lebih banyak energi yang dihasilkan dari setiap tetes bahan bakar. Yang ketiga itu mengurangi emisi gas bumi seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon yang lebih tinggi pada mesin yang kurang efisiensi seperti motor 2 tak. Yang keempat itu memberikan performa yang stabil dan andal. Yang kelima, meningkatkan daya tahan dan keandalan mesin. Yang keenam itu meningkatkan kebisingan operasional sehingga lebih nyaman digunakan dalam lingkungan perkotaan. Yang ketujuh itu memberikan pengalaman berkendaraan yang lebih halus. Selanjutnya, proses dalam motor bakar 4 tak ada 4. Yang pertama, langkah hisap. Tujuan dari langkah hisap ini adalah agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin motor, karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Proses langkah hisap ini adalah piston akan bergerak dari titik mati atas atau yang disebut dengan TMA menuju ke titik mati bawah yang disebut dengan TMB. Kemudian clap in terbuka dan clap out akan tertutup, sehingga
bahan bakar akan masuk ke silinder. Cruise as akan berputar 180 derajat, lock-on as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan menghisap melalui intercooler. Yang kedua itu adalah langkah kompresi. Tujuan langkah ini adalah untuk meningkatkan temperatur sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat bersenyawa. Rasio proses ini nantinya akan berhubungan erat dengan produksi tenaga pada mesin. Proses langkah kompresi ini yaitu prosesnya dengan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Clip in menutup dan clip out menutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Cruise as mencapai satu rotasi penuh 360 derajat. Lock-on as mencapai 180 derajat. Yang ketiga itu ada langkah usaha. Dimulai dengan menyalakan busi yang menyebabkan terbakarnya bahan bakar atau udara. Dalam proses tersebut, maka akan menyebabkan ledakan yang akan mendorong piston turun ke silinder bore. Gerakan linier tersebut diubah menjadi gerakan rotasi oleh cruise as yang kemudian diteruskan menuju free heart. Proses langkah usaha yaitu terjadi ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Pada saat clip ini tertutup, menjelang akhir langkah clip buang mulai sedikit terbuang. Dari proses itu terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi cruise as. Putaran cruise as mencapai 540 derajat dan putaran lock-on as mencapai 270 derajat. Yang terakhir itu ada langkah buang. Pada langkah buang ini, clip out akan terbuka dan clip in akan tertutup. Kemudian piston naik karena dorongan balik dari cruise as setelah proses pembakaran dilakukan. Melalui exhaust ports, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Di sini juga ada gambar seperti ilustrasi tentang gambar motor bakar 4 tak. Yaitu pada langkah pertama, pada langkah hisap kondisi piston itu bergerak dari titik atas menuju ke titik mati bawah. Katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Gerakan piston yang bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah menyebabkan terjadinya kevakuman di ruang bakar, sehingga bahan bakar akan menghisap masuk ke dalam
izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aziza dengan nomor NPM 2314071003 dari Teknik Pertanian kelas A Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang motor diesel. Jadi untuk topik video kali ini itu ada yang pertama ada pendahuluan, ada prinsip kerja, komponen, keunggulan, kekurangan, aplikasi, dan kesimpulan. Mari saja untuk membahas. Yang pertama ada pendahuluan. Motor bakar diesel bisa disebut juga dengan mesin diesel. Adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas lainnya. Jadi mesin ini tuh ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada tanggal 23 bulan Februari tahun 1893. Mesin diesel ini memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakar dalam maupun pembakar luar lainnya, karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Untuk yang kedua itu ada prinsip kerja. Jadi prinsip kerja dari mesin diesel ini ada 4 langkah. Yang pertama ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Untuk yang pertama itu ada langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA ke TMB, katup masuk terbuka, dan udara bersih dari luar masuk ke dalam silinder. Pada langkah ini, tidak ada bahan bakar yang disemprotkan. Untuk langkah yang kedua itu ada langkah kompresi. Setelah udara masuk, katup masuk dan katup keluar itu ditutup. Piston bergerak dari TMB ke TMA, sehingga udara di dalam silinder dikompresikan. Kompresi ini meningkatkan tekanan dari suhu udara secara signifikan. Pada mesin diesel, udara dikompresi hingga suhu cukup tinggi untuk membakar bahan bakar tanpa busi. Untuk yang ketiga itu ada langkah usaha. Saat udara terkompresi mencapai suhu tinggi, bahan bakar diesel diinjeksikan langsung ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi. Bahan bakar tercampur dengan udara panas dan terbakar secara spontan. Proses pembakaran ini menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston kembali ke TMA, menciptakan tenaga mekanik yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Untuk langkah yang keempat itu ada langkah buang. Langkah yang terakhir. Setelah langkah usaha selesai, piston kembali bergerak dari TMB ke TMA, katup buang kebuka, dan gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder melalui pipa knalpot. Jadi pada prinsip kerja motor diesel ini sama seperti motor bakar 4 tak, memiliki 4 langkah. Namun pada motor diesel ini tidak menggunakan busi untuk proses pembakaran. Kalau motor bakar 4 tak kan menggunakan busi. Selanjutnya itu ada komponen. Yang pertama ada blok silinder. Blok silinder ini menjadi struktur utama yang menampung silinder, piston, dan saluran oli yang memiliki fungsi sebagai tempat pemasangan komponen mesin lainnya. Yang berikutnya itu ada silinder. Silinder sendiri ini memiliki fungsi sebagai tempat bergeraknya piston naik dan turun selama siklus kerja mesin. Piston
Piston ini memiliki fungsi sebagai mengubah tekanan dari hasil pembakaran menjadi gerakan mekanik yang bisa dimanfaatkan. Ada poros piston. Pada poros piston ini berfungsi sebagai mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak rotasi. Selanjutnya ada batang penghubung. Batang penghubung ini memiliki fungsi sebagai menghubungkan piston dengan poros engkol. Ada juga kepala silinder. Kepala silinder ini berfungsi sebagai menutupi bagian atas silinder dan penutup ruang pembakaran. Ada juga injektor. Injektor ini berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder. Ada juga katup masuk dan katup keluar. Katup masuk mengatur aliran udara yang masuk ke dalam silinder. Kalau katup keluar itu mengatur keluarnya gas sisa pembakaran. Oke, ada juga topik berikutnya yaitu keunggulan. Keunggulan yang terdapat ada di motor diesel. Untuk yang pertama ada efisiensi bahan bakar lebih tinggi, torsi lebih sebesar, umur mesin yang lebih panjang, biaya operasional lebih rendah, tahan terhadap kondisi ekstrim, rasio kompresi lebih tinggi, emisi karbon dioksida atau CO2 lebih rendah, bahan bakar lebih murah di beberapa negara. Selanjutnya itu ada juga motor diesel itu memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada harga awal lebih mahal, emisi NOx dan partikulat lebih tinggi, biaya perawatan yang lebih tinggi, kebisingan dan getaran lebih tinggi, kinerja pada putaran lebih rendah, berat mesin yang lebih besar, kesulitan saat suhunya mendingin, akses bahan bakar diesel terbatas di beberapa daerah, beban pajak dan regulasi. Selanjutnya itu ada pengaplikasian dari motor diesel. Yang pertama itu adalah kendaraan bermotor berat. Contohnya tuh seperti bus dan truk. Ada juga di mesin kereta api, kapal laut, generator listrik itu seperti genset, peralatan pertanian seperti traktor, ada juga peralatan yang lain. Untuk kesimpulan, ini adalah topik terakhir, yaitu kesimpulan. Motor diesel adalah jenis mesin pembakar dalam yang sangat efisiensi dan andal, terutama dalam aplikasi yang memerlukan torsi besar dan konsumsi bahan bakar yang ekonomis. Prinsip kerjanya didasarkan pada siklus 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan buang, dengan bahan bakar diesel yang terbakar akibat kompresi udara yang tinggi secara keseluruhan. Motor diesel ini merupakan pilihan unggul untuk berbagai aplikasi yang memerlukan daya besar dan efisiensi. Meskipun tantangan dalam regulasi emisi dan biaya tetap menjadi perhatian. Begitu saja video presentasi dari materi motor diesel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastarno Azza dengan nomor MPM 2314071003 dari jurusan Teknik Pertanian kelas A Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar dengan mata kuliah motor bakar traktor pertanian. Langsung saja saya ingin menjelaskan tentang pengertian sistem karburator pada bahan bakar bensin. Karburator adalah komponen dalam sistem penyaluran bahan bakar mesin bensin, khususnya pada kendaraan yang menggunakan teknologi lama sebelum masa injeksi bahan bakar. Fungsi utama karburator ini yaitu untuk mencampurkan udara dan bensin dalam proporsi yang tepat sebelum campuran ini disalurkan ke ruang bakar untuk proses pembakaran. Selanjutnya ada komponen karburator. Komponen karburator ini terdiri dari 8 komponen. Yang pertama ada venturi, katup gas, katup jarum, ruang pelampung, main jet, inlet jet, katup chucks, dan pilot jet. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari karburator. Prinsip kerjanya yaitu udara masuk melalui saringan udara yang menyaring debu dan partikel kecil. Udara yang sudah masuk melewati tabung karburator yang memiliki bagian sempit yang disebut venturi. Saat udara melewati venturi, kecepatannya meningkat dan tekanan yang menurun. Pada proses pengabutan, saat tekanan udara di venturi menurun, bensin dihisap dari jet bahan bakar melalui efek tekanan rendah, sehingga bensin tercampur dengan udara yang lewat. Campuran udara dan bahan tersebut kemudian diatur oleh katup gas yang menentukan jumlah campuran yang masuk ke ruang bakar. Campuran udara dan bensin yang sudah jadi masuk ke intake manifold lalu ke silinder untuk pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston dan menggerakkan mesin. Saat mesin kondisi ideal, karburator memiliki sistem ideal yang mengantar suplai bahan bakar dan udara dalam jumlah kecil untuk menjaga mesin tetap hidup. Jadi ini adalah cara kerja dari mesin karburator pada bahan bakar bensin. Selanjutnya itu ada sistem injeksi bahan bakar bensin. Sistem ini lebih canggih daripada karburator. Teknologi ini memberikan pengontrolan yang lebih presisi terhadap campuran udara dan bahan bakar, yang menghasilkan pembakaran lebih efisiensi, konsumsi bahan bakar rendah, dan emisi gas buang lebih bersih. Sistem injeksi bahan bakar dikendalikan secara elektronik oleh ESU untuk terus memantau kondisi mesin. Selanjutnya ada komponen injeksi. Komponen injeksi terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar, injektor bahan bakar, fuel rate, ECU engineer control unit, regulator tekanan, dan sensor pendukung. Selanjutnya ada juga prinsip kerja dari injeksi, yaitu sistem injeksi bahan bakar dilengkapi dengan berbagai sensor yang mendeteksi kondisi mesin. Data dari sensor dikirim ke ECU, yaitu otak dari sistem injeksi. ECU memproses data tersebut dan menentukan jumlah bahan bakar yang tepat untuk disuntikan ke ruang bakar. ECU mengatur injeksi bahan bakar untuk menyuntikkan bahan bakar ke intake
manifold atau langsung ke silinder. Injeksi bekerja dengan membuka dan menutup katup sensor, secara cepat untuk mengontrol volume bahan bakar yang masuk. Selanjutnya itu bahan bakar yang disemprotkan melalui injeksi tercampur dengan udara yang masuk ke silinder melalui intake manifold. Campuran disusun agar ideal. Campuran udara dan bahan bakar kemudian dikompresi oleh piston. Piston ini menghasilkan tenaga yang menggerakkan piston dan penggerakan mesin. Setelah pembakaran terjadi, sensor oksigen pada sistem knalpot mengukur sisa oksigen di gas buang. Informasi ini dikirim ke ECU yang mengatur ulang campuran bahan bakar jika diperlukan untuk menjaga efisiensi pembakaran. Jadi ini adalah gambaran dari prinsip kerja atau cara kerja injeksi. Selanjutnya itu ada sistem bus pump bahan bakar solar. Bus pump adalah sistem injeksi bahan bakar pada mesin diesel. Bus pump ini digunakan untuk mengatur tekanan dan volume bahan bakar yang akan disalurkan ke injektor sebelum masuk ke ruang bakar mesin. Sistem ini bekerja secara mekanis tergantung pada teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada komponen bus pump. Komponen bus pump terdiri dari tangki bahan bakar solar, pompa pengangkut, filter bahan bakar, pompa injeksi bus, injektor ECU. Selanjutnya ada juga prinsip kerja. Yang pertama itu bahan bakar solar disalurkan dari tangki melalui pompa pengangkut ke pompa injeksi bus melalui filter bahan bakar untuk disaring dari kotoran atau partikel asing. Pompa injeksi bus menaikkan tekanan bahan bakar solar hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tekanan ini sangat penting agar bahan bakar dapat disemprotkan dalam bentuk kabut halus yang akan mudah terbakar dalam ruang bakar. Selanjutnya pada sistem output, pompa injeksi mengirimkan bahan bakar ke injektor sesuai dengan urutan penyalaan silinder. Sedangkan pada sistem rotasi, satu pompa injeksi mendistribusikan bahan bakar secara bergantian ke setiap injektor. Injektor menyemprotkan bahan bakar dengan tekanan tinggi langsung ke dalam ruang bakar mesin atau ke ruang prepare pembakaran. Pada sistem yang lebih modern, ECU memonitor kondisi mesin melalui sensor-sensor dan menyesuaikan waktu serta volume injeksi bahan bakar untuk menjaga efisiensi pembakaran dan emisi gas buang yang rendah. Selanjutnya ada juga sistem Comorine bahan bakar solar. Sistem Comorine adalah teknologi yang memungkinkan pengendalian lebih presisi terhadap waktu, jumlah, dan tekanan bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar. Comorine dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, performa mesin, dan mengurangi emisi gas buang. Sistem ini menggunakan satu saluran tekanan tinggi yang memasok bahan bakar ke semua injektor secara merata. Ada juga komponen Comorine itu ada tangki bahan bakar solar, pompa pengangkut, filter bahan bakar, pompa tekanan tinggi, Comorine, injektor, ECU, sensor, dan regulator tekanan. Ada juga prinsip cara kerja pada Comorine adalah yang pertama itu ada bahan bakar solar dihisap dari tangki oleh pompa pengangkut dan dialiri melalui filter bahan bakar untuk disaring dari kotoran sebelum menuju pompa tekanan tinggi.
Pompa tekanan tinggi menaikkan tekanan bahan bakar hingga mencapai tekanan yang sangat tinggi. Bahan bakar kemudian disalurkan ke kompor lain yang berfungsi sebagai menyimpan sementara bahan bakar tertinggi. Bahan bakar bertekanan tinggi. Dari kompor ini, bahan bakar tertinggi disalurkan ke setiap injektor. Injektor ini menerima perintah dari ECU untuk menyemprotkan bahan bakar pada saat tepat sesuai dengan kondisi mesin. ECU mengatur waktu dan durasi penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar melalui injektor. Proses ini dilakukan dengan presisi tinggi untuk memastikan bahan bakar yang efisiensi, mengurangi konsumsi bahan bakar dan menurunkan emisi. Tekanan dalam command Roy dipantau oleh sensor tekanan yang mengirimkan informasi ke ECU. Jika diperlukan, ECU akan menyesuaikan tekanan melalui regulator tekanan untuk memastikan bahwa sistem beroperasional pada tekanan yang optimal sesuai dengan kondisi beban mesin. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu sistem karburator bahan bakar bensin adalah teknologi lama yang menggunakan mekanis untuk mencampurkan udara dan bensin sebelum masuk ke ruang bakar. Namun kurang efisiensi dibandingkan dengan sistem modern saat ini. Sistem injeksi bahan bakar bensin lebih presisi menggunakan kontrol elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar, meningkatkan efisiensi dan performa. Selanjutnya itu ada pada mesin diesel. Bus pump mengatur tekanan dan distribusi solar secara mekanis. Sementara sistem command Roy menawarkan kontrol lebih canggih dengan menyalurkan solar bertegangan tinggi melalui injektor yang dikendalikan secara elektronik, menghasilkan efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih baik. Begitu saja video presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan nomor NPM 2314071003 dari jurusan Teknik Pertanian kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi sistem kelistrikan dan pendinginan pada mata kuliah MBTP motor bakar traktor pertanian. Langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian tentang sistem kelistrikan. Jadi kelistrikan motor bakar adalah sistem yang mencakup berbagai komponen kelistrikan yang mendukung operasi mesin motor bakar. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pengoperasian yang lancar, efisiensi, dan aman dari berbagai aspek kelistrikan dalam kendaraan. Pada dasarnya, kelistrikan motor bakar terdiri dari beberapa sistem utama yang bekerja bersama untuk menghidupkan mesin, mengendalikan pembakaran, mengisi ulang daya, serta mendukung filter, pencahayaan, dan aksesorisnya. Selanjutnya itu ada komponen sistem kelistrikan. Yang pertama ada baterai, starter motor, alternator, voltage regulator, relay dan fase,
kabel dan kabel kelistrikan. Selanjutnya itu ada prinsip kerja dari sistem kelistrikan. Jadi untuk prinsip kerjanya itu adalah ketika kunci atau kontak motor diputar ke posisi starter, baterai mengirim arus ke starter melalui relay starter. Motor akan memutar mesin sehingga memungkinkan mesin untuk melakukan proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Setelah mesin hidup, alternator mengambil alih tugas untuk menyediakan kelistrikan semua komponen. Alternator mengubah energi mekanis dari putaran mesin menjadi listrik AC dan kemudian diubah menjadi DC. Koil pengapian menaikkan tegangan dari baterai menjadi ribuan volt yang kemudian dikirim ke busi melalui distributor atau secara langsung untuk menghasilkan percikan api di ruang bakar. Jadi ini adalah contoh dari prinsip kerja sistem kelistrikan. Selanjutnya itu ada perawatan sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan itu kita harus memerlukan perawatan yang baik dan benar. Yang pertama ada pemeriksaan baterai, pemeriksaan alternator, cek sistem kabel, dan ganti fase jika terbakar. Selanjutnya ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk menjaga suhu mesin tetap berada tingkat yang optimal, mencegah mesin mengalami overload, terlalu panas, atau terlalu dingin. Suhu mesin yang ideal yang sangat penting untuk efisiensi pembakaran, umur komponen mesin, serta pencegahan kerusakan yang serius. Adapun jenis sistem pendinginan yaitu sistem pendinginan cairan. Sistem pendinginan ini menggunakan cairan pendingin untuk menyerap panas dari mesin dan membuangannya melalui radiator. Cairan pendingin mengalir melalui saluran-saluran di dalam blok mesin, menyerap panas dari sistem silinder ke komponen mesin lainnya. Yang kedua ada sistem pendinginan udara. Pendinginan dilakukan dengan mengalirkan udara secara langsung ke bagian luar mesin untuk membuang panas. Umumnya digunakan pada mesin kecil atau mesin dengan beban ringan. Adapun komponen dari sistem pendinginan itu ada radiator, cairan pendingin, pompa air, termostat, kipas pendingin, reservoir. Berikutnya juga ada prinsip kerja. Pendinginan awal, ketika mesin baru dinyalakan, termostat akan menutup sehingga koil tidak mengalir ke radiator. Ini memungkinkan mesin mencapai suhu kerja yang ideal yang lebih cepat. Siklus carian pendinginan, setelah mesin mencapai suhu yang optimal, termostat akan terbuka dan pompa air akan mulai mensirkulasi korlat dari blok mesin ke radiator. Di dalam radiator, panas dari korlat dilepaskan ke udara dengan bantuan kipas pendingin atau udara yang mengalir melalui radiator. Kontrol suhu otomatis, ketika suhu korlat turun kembali ke batas aman, termostat akan menutup bagian untuk mengurangi aliran korlat ke radiator, menjaga suhu yang stabil. Jadi ini adalah dari prinsip kerja dari sistem pendinginan. Ada juga manfaat dari sistem pendinginan itu adalah mencegah kerusakan mesin, meningkatkan efisiensi mesin, memperpanjang umur mesin. Ada juga perawatan khusus yang harus dilakukan setiap sistem pendinginan. Pengecekan yang pertama ada pengecekan korlat, pemeriksaan radiator, cek termostat dan pompa air, pemeriksaan kipas. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem kelistrikan dan sistem pendinginan.
Jadi untuk sistem kelistrikan itu yang pertama ada pengoperasian yang stabil. Jadi sistem kelistrikannya dirancang mampu menyediakan arus listrik yang stabil dan konsisten. Selanjutnya ada efisiensi energi. Sistem kelistrikan yang efisiensi akan mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga itu ada perlindungan terhadap gangguan. Sistem dengan grounding yang baik dapat melindungi komponen yang lainnya juga. Kemudahan perawatan karena modern yang dirancang untuk memudahkan perawatannya. Yang kelima ada pengaturan tegangan yang baik, kompatibilitas dengan sistem modern. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem pendinginan, yaitu pengendalian suhu yang optimal. Sistem ini dapat mencegah overheat. Efisiensi operasional mesin dapat bekerja lebih efisiensi. Yang ketiga ada perlindungan terhadap komponen mesin. Suhu yang stabil akan melindungi mesin. Pengurangan risiko korosi dan kerak, pengaturan otomatis, perawatan yang mudah. Selanjutnya ada kekurangan dari sistem kelistrikan dan pendinginan. Yang pertama, sistem kelistrikan yaitu ada overload. Jika sistem kelistrikan terbebani lebih, kapasitasnya akan menyebabkan kerusakan pada komponen. Yang kedua ada korosi pada koneksi listrik. Selanjutnya kabel yang tidak memadai. Yang keempat, kesalah grounding. Grounding yang buruk dapat menyebabkan langkahnya arus listrik. Terus ada penurunan gaya baterai, kerusakan pada alternator atau regulator. Habis itu ada kekurangan dari sistem pendingin, yaitu kebocoran cairan pendingin. Jika ada kebocoran, mesin mengalami overheat karena kekurangan cairan pendingin. Ada pompa air rusak, termostat rusak. Termostat yang rusak akan menyebabkan mesin terlalu panas. Selanjutnya ada radiator tersumbat, kipas pendingin gagal berfungsi, penggunaan cairan pendingin. Jadi dari materi tersebut kita ambil kesimpulan, sistem kelistrikan bertanggung jawab untuk menyediakan energi listrik yang diperlukan untuk memulai mesin dan mengoperasikan komponen-komponen elektronik seperti baterai, alternator, dan starter motor adalah komponen utama yang bekerja untuk memastikan mesin dapat menyala dan tetap berjalan dengan baik. Sistem kelistrikan juga mengontrol berbagai sensor dan aktuator yang berhubungan dengan ECU yang memastikan pengaturan optimal kinerja kerja. Selanjutnya, kesimpulan dari sistem pendinginan berperan penting dalam menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah overheat yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada mesin. Komponen-komponen utama seperti radiator, pompa air, dan termostat bekerja sama untuk menyerap panas dari mesin dan membuangkan melalui udara, memastikan mesin beroperasi pada suhu optimal yang mendukung efisiensi bahan bakar dan memperpanjang umur mesin. Jadi ini adalah sedikit materi tentang sistem kelistrikan dan pendinginan. Begitu saja. Bila ada kata salah atau ucapan, saya mohon maaf. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastana Aiza dengan nomor MPM 2314071003 dari kelas TEPA jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
Jadi pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem transmisi dan sistem pelumas dari mata kuliah motor bakar traktor pertanian. Jadi yang pertama itu saya ingin membahas tentang sistem transmisi. Jadi sistem transmisi adalah mekanisme pada kendaraan yang bertugas menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerakkan. Sistem ini mengatur besarnya torasi, gaya putar, dan kecepatan yang dihasilkan oleh mesin, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan efisiensi sesuai kondisi jalan atau kebutuhan pengemudi. Dengan transmisi, tenaga mesin dapat diatur untuk akselerasi, kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah tanpa membebani mesin terlebih dahulu. Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama itu ada fungsi penyaluran tenaga. Penyaluran tenaga ini pada sistem transmisi, penyaluran tenaga dari mesin ke roda memungkinkan kendaraan untuk bergerak. Yang kedua ada pengaturan torasi dan kecepatan. Dengan memanipulasi roda rasio gigi, transmisi memungkinkan perubahan torsi dan kecepatan roda. Selanjutnya ada penggerakan maju dan mundur. Mengizinkan kendaraan untuk bergerak maju dan mundur dengan memanfaatkan perubahan rasio gigi atau mekanisme khusus. Yang terakhir, pengendalian kendaraan dalam. Pada fungsi ini memutuskan hubungan mesin dengan roda saat kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Selanjutnya itu transmisi itu dapat dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada transmisi manual. Transmisi manual ini adalah secara manual memilih gigi dengan memindahkan tuas transmisi dan mengoperasikan pedal kopling, menggunakan rangkaian gigi tetap yang berbeda untuk memberikan rasio torsi kecepatan yang diinginkan. Komponen pentingnya itu ada kopling, tuas transmisi, poros propeller, dan ivernisal. Yang kedua ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis ini adalah perpindahan gigi terjadi secara otomatis sesuai dengan kondisi kecepatan kendaraan dan beban mesin. Tidak memerlukan pedal kopling karena menggunakan torque converter sebagai pengganti kopling. Terdapat planetary gearset yang terdiri dari rangkaian gigi yang mengatur rasio secara otomatis. Yang ketiga itu ada transmisi CVT. Transmisi ini tidak menggunakan gigi tetap, melainkan menggunakan dua puli variabel yang menghubungkan oleh sabuk baja atau rantai. Rasio transmisi berubah secara kontinu, memberikan akselerasi yang harus tanpa berhenti. Efisiensi bahan bakar lebih baik dibandingkan transmisi otomatis. Namun, terkadang terasa kurang responsif dalam akselerasi kecepatan. Ada juga komponen dari sistem transmisi yaitu kopling, gear block, torque converter, poros propeller, diferential. Ada juga prinsip kerja dari 3 jenis transmisi, ada transmisi manual, otomatis, dan transmisi CVT. Transmisi manual bekerja pada prinsip yang sederhana dengan menggunakan rasio roda gigi. Sebuah perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio gigi pada sistem transmisinya. Transmisi mobil manual yang menganut prinsip momen, artinya dengan memperbandingkan roda gigi akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin mobil sedang dikendarai. Seperti contohnya, saat mobil melewati jalan yang
bernanjak, maka perlu torsi yang lebih besar untuk menahan beban yang ada. Torsi diadakan dengan cara mereduksi kecepatan berputar melalui transmisi sehingga didapatkan torsi yang lebih besar pada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan akan ditingkatkan. Pada perselening transmisi manual dapat pula kode huruf dan angka. Seperti ada angka 1 sampai dengan 8, ada juga yang sampai 4 atau 3. Untuk gigi 1 merupakan gigi pertama yang umumnya digunakan saat mobil baru akan jalan. Idealnya kecepatan maksimal untuk gigi 1 sampai dengan 20 km per jam. Gigi 2 berfungsi untuk menjalankan mobil di kecepatan 20 sampai 30 meter per jam. Sedangkan gigi 3 umumnya digunakan saat kendaraan jalan mulai lancar dengan kecepatan 35 sampai 45 km per jam. Untuk gigi 4 dan 5 umumnya digunakan saat melewati jalan yang panjang dan bebas hambatan, seperti di jalan tol, mungkin jalan-jalan yang agak halus atau tanpa ada lubang-lubang atau jalan jelek. Itu adalah batas kecepatan untuk gigi 4, idealnya maksimal 65 km per jam. Sedangkan pada gigi 5 sampai 10 km per jam. Kemudian untuk gigi R berfungsi jika mobil akan berjalan mundur. Selanjutnya ada transmisi otomatis. Sistem transmisi ini bekerja dimulai dari komponen torque converter. Selanjutnya, baling-baling pada torque converter sebagai pompa untuk menggerakkan turbin dan planetary gear. Saat baling-baling berputar, oli transmisi akan dipompa untuk kembali menggerakkan turbin. Proses ini yang kemudian menghasilkan torsi seiring pengikatan RPM mesin berdasarkan besar tekanan pedal gas. Saat turbin sudah berputar, maka planetary gear akan menyesuaikan rasio gigi dan memindahkan posisi gigi secara otomatis sesuai dengan besarnya RPM mesin. Pada transmisi otomatis, planetary gear memiliki satu roda gigi yang dikelilingi terhadap roda gigi kecil-kecil. Selanjutnya ada transmisi CVT. Sistem cara kerja CVT sepeda motor matic dimulai dari putaran stasioner atau rendah ke putaran tinggi. Ketika putaran mesin stasioner, putaran cakram diteruskan ke pula primer, kemudian putaran diteruskan ke pula sekunder yang dihubungkan oleh V-blade. Putaran dari pula sekunder diteruskan ke kopling centrifugal. Saat putaran mesin mulai meningkat, roda belakang akan mulai berputar. Hal ini terjadi akibat adanya gaya sentrifugal yang semakin kuat dibandingkan dengan gaya tarik. Pada putaran yang tinggi, sepatu kopling akan terlempar keluar hingga akan menempel dengan rumah kopling. Ketika kondisi ini, posisi dari V-blade pada bagian pula di diameter kecil dan di bagian pula sekunder di diameter V-blade berada pada bagian luar diameter. Jadi pada putaran menengah, diameter V-blade kedua pulen berada pada posisi black set atau sangat besar. Jadi hal ini akan terjadi dari gaya centrifugal pada pula primer yang bekerja dengan mendorong sliding sheaver searah dengan V-leg sheaver.
Tekanan sliding shear akan mengakibatkan V-blade bergeser ke arah lingkaran luar dan kemudian akan menarik V-blade pada pool sekunder ke arah lingkaran dalam. Saat kondisi putaran tinggi, diameter V-blade pada puller primer akan lebih besar daripada V-blade pada puller sekunder. Hal ini disebabkan akibat gaya centrifugal effect yang semakin menekan silinder shear. Akibatnya, V-blade akan terlempar ke arah sisi luar puller primer. Jadi ini ketiga prinsip kerja dari jenis-jenis sistem transmisi. Selanjutnya ada kelebihan dari sistem transmisi itu ada pada sistem manual lebih efisiensi dalam konsumsi bahan bakar dan lebih terkontrol. Sedangkan kalau transmisi otomatis lebih nyaman, perpindahan gigi dilakukan tanpa campur tangan pengemudi. Transmisi CVT, perpindahan gigi sangat halus dan efisiensi bahan bakar lebih baik. Selanjutnya ada juga kekurangan dari ketiga sistem transmisi, yaitu transmisi manual itu membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi terutama pada saat perpindahan gigi. Sistem transmisi otomatis lebih mahal dan lebih rumit dalam perawatannya. Sedangkan kalau sistem transmisi CVT itu kurangnya respons saat akselerasi cepat. Untuk perkembangan teknologi sistem transmisi itu, seiring perkembangan teknologi, transmisi terus mengalami peningkatan. Transmisi otomatis modern kini dilengkapi dengan dual clutch transmission atau bisa disebut dengan DCT yang memberikan perpindahan gigi lebih cepat dan efisiensi dibandingkan transmisi otomatis konvensional. Hybrid transmissioner semakin populer pada kendaraan listrik dan hibrid untuk mengoptimalkan penyaluran tenaga dari motor listrik dan motor pembakaran. Jadi ini adalah sedikit materi tentang penjelasan mengenai sistem transmisi. Selanjutnya pada materi yang kedua yaitu sistem pelumas. Untuk sistem pelumas sendiri ini sistem yang digunakan pada mesin untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen yang bergerak, menjaga suhu mesin tetap stabil, serta mencegah keausan dan kerusakan akibat gesekan. Pelumasan yang baik sangat penting agar mesin dapat bekerja dengan efisiensi dan memiliki umur panjang. Selanjutnya ada fungsi dari pelumas yaitu mengurangi gesekan, mendinginkan komponen, membersihkan mesin, mencegah karat dan korosi, menyegel. Ada juga jenis dari sistem pelumas yaitu yang pertama ada pelumasan percikan. Pelumasan percikan ini digunakan pada mesin-mesin kecil seperti mesin motor tempel atau mesin pemotong rumput. Minyak pelumas berada di dalam bak oli dan ketika komponen mesin bergerak, pelumas dipercikan ke bagian-bagian mesin untuk melumasinya. Yang kedua ada pelumasan tekanan, digunakan pada mesin kendaraan yang besar. Oli dipompa melalui saluran-saluran oli ke bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Sistem ini menggunakan pompa oli untuk memastikan pelumasan distribusikan secara merata ke seluruh mesin. Selanjutnya ada pelumasan kombinasi. Sistem ini menggabungkan pelumasan percikan dan pelumasan tekanan. Oli didistribusikan melalui pompa oli dan percikan dari pergerakan komponen mesin. Yang terakhir itu adalah pelumasan kabut. Pada pelumasan ini, oli dicampurkan dengan udara
untuk membentuk kabut yang kemudian masuk ke dalam ruang mesin melalui saluran udara. Sistem ini sering digunakan pada mesin 2 tak. Selanjutnya ada komponen sistem pelumas, ada bak oli, pompa oli, saringan oli, pressure relieving valve. Selanjutnya ada jenis-jenis pelumasan. Yang pertama, oli mineral. Oli mineral ini dibuat dari minyak bumi yang telah diproses. Jenis pelumas yang paling umum digunakan terutama pada mesin dengan kebutuhan standar. Selanjutnya ada oli sintetik, dibuat melalui proses kimia untuk menghasilkan pelumasan dengan performa yang lebih baik daripada oli mineral, terutama dalam kondisi suhu ekstrim atau pada mesin berforma tinggi. Yang ketiga itu ada oli semi sintetik. Pada ini adalah campuran antara oli mineral dan oli sintetik, memberikan keseimbangan antara performa dan harganya. Selanjutnya ada oli multigrain, oli yang mampu berfungsi baik di berbagai suhu, contohnya CA 10 watt sampai 40, yang berarti oli ini memiliki viskositas rendah saat suhu dingin 10 watt dan viskositas tinggi pada suhu panas 40. Ada juga prinsip kerja dari sistem pelumas, yaitu oli dari karter dihisap oleh pompa oli yang berpasangan di dalam rumah timing gear bagian dalam pada bagian depan mesin melalui saringan kasar. Oli kemudian dikirim ke dinding oli, di mana terjadi pertukaran panas antara oli dan air pendingin, dan kemudian masuk ke dalam filter oli. Oli ini kemudian masuk ke dalam blok silinder melalui saluran utama. Oli yang memasuki saluran utama dikirim ke journal poros cam dan journal poros ankle melalui bagian-bagian tersebut. Oli yang melumasi bagian journal poros ankle atau batalan utama mengaliri melalui saluran oli dan poros ankle dan mencapai bagian pin. Melumasi big and batang piston, pompa vakum, ideal gate, dan pompa injeksi dilumasi dengan oli yang melewati saluran utama. Pelumasan untuk rocker arm disalurkan dari journal poros cam silinder 1 ke kedudukan rocker arm silinder 1 pada kepala silinder. Kemudian oli ini mengalir melalui lubang oli pada poros rock arm melalui lubang rock arm, baut penyail atau push rod dan tampil tiap-tiap silinder. Katup dilumasi oleh sebagian oli yang masuk ke poros rocker arm yang mengalir melalui saluran oli pada rocker arm. Pada mesin diesel, bagian belakang piston ini diinginkan oleh jack pendingin piston pada tiap-tiap piston menggunakan oli yang dikirimkan melalui saluran oli utama. Ini adalah contoh atau prinsip kerja dari sistem pelumas. Selanjutnya, bagaimana cara perawatan dan penggantian oli yang baik pada kendaraan. Jadi, oli mesin harus diganti secara rutin untuk menjaga kualitas pelumas. Seiring waktu, oli akan berkontaminasi oleh kotoran pada partikel logam, serta kehilangan kemampuan pelumasan karena perubahan suhu dan tekanan. Penggantian oli dilakukan berdasarkan jarak tempuh, misalnya setiap 5.000 hingga 10.000 km atau sesuai rekomendasi pabrik kendaraannya. Selanjutnya itu mengetahui masalah apa yang terjadi pada sistem pelumas sih. Jadi masalah yang terjadi itu ada
4. Yang pertama ada kekurangan oli. Jika volume oli di bak oli terlalu rendah, mesin tidak akan berlumasi dengan baik yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin. Yang kedua ada tekanan oli rendah. Tekanan oli yang terlalu rendah bisa disebabkan oleh pompa oli yang rusak, kebocoran oli atau filter oli yang tersumbat. Yang ketiga ada oli terlalu kotor. Oli yang tidak diganti secara rutin akan kehilangan kemampuannya untuk melumasi dan menyebabkan penumpukan kotoran di dalam mesin. Yang keempat itu ada overheating. Jika oli tidak dapat mendinginkan mesin dengan efektif, suhu bisa menaik, menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Jadi ini adalah sedikit dari materi tentang sistem pelumasan. Sekian dari saya. Jika ada kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.